Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Klon Gasik ya, kelas online Geografi Asik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan wilayah berkelanjutan dan kajian daya dukung untuk pertumbuhan wilayah. Nah, suatu wilayah itu perlu adanya pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal itu harus didukung dengan daya dukung. Nah, apa itu daya dukung? Silakan diperhatikan baik-baik. Ya. Pertumbuhan wilayah berkelanjutan. Proses pertumbuhan yang berprinsip pada pengembangan dan keberlanjutan yang tidak mengorbankan dan menimbulkan masalah bagi pertumbuhan wilayah lainnya. Jadi ketika mengembangkan suatu wilayah, ya, dengan menganut pertumbuhan wilayah berkelanjutan, maka proses pembangunannya itu tidak akan mengorbankan atau menimbulkan masalah, ya, bagi pertumbuhan wilayah di sekitarnya, ya. Dan dia juga menganut prinsip keberlanjutan, jadi bisa dinikmati oleh generasi berikutnya seperti itu. Kemudian, nah ini tujuan pertumbuhan wilayah berkelanjutan ya. Yang pertama ada pemerataan manfaat hasil pembangunan antar generasi, ini kata kuncinya ya. Antar generasi. Jadi ketika membangun itu tidak hanya untuk generasi yang sekarang, akan tetapi besok anak cucu kalian itu juga bisa menikmati hasil pembangunan itu. Jadi pembangunannya itu bisa dinikmati antar generasi. Kemudian yang kedua, pengamanan kelestarian sumber daya alam. Ya, jadi SDA atau lingkungan itu sangat dijaga. Jadi ketika membangun tidak merusak lingkungan seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Ya. Yang keempat, mempertahankan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kelima, mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, menjaga mutu atau kualitas kehidupan manusia. Jadi beberapa manfaat ini atau tujuan ini itu merupakan visi dari tujuan pertumbuhan wilayah berkelanjutan. Jadi intinya adalah bahwa pembangunan itu harus bisa dinikmati antar generasi, ya, tidak boleh ya merusak lingkungan, ya, tidak boleh mengakibatkan kerusakan pada wilayah yang lain. Nah, seperti itu. Tujuannya untuk mensejahteraan ini masyarakatnya seperti itu. Jadi tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan ya, seperti itu. Nah, kemudian apa itu daya dukung ya? Nah, kalian lihat ini. Kira-kira ya, ini wilayah mana ini? Nah, ini wilayah pedesaan. Kemudian ini ada pasar ya. Orang melakukan transaksi jual beli. Ini daerah perkotaan. Kira-kira daya dukung itu apa sih? Daya dukung suatu wilayah itu apa? Ya, daya dukung wilayah itu apa? Jadi daya dukung wilayah yaitu kemampuan lingkungan ya, kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya dan terjadi keseimbangan antar keduanya. Jadi kemampuan lingkungan ya, kemampuan wilayah untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Jadi yang hidup di bumi kan tidak hanya manusia, ada tumbuhan, ada hewan ya. Kemudian keseimbangan antar keduanya. Jadi keduanya itu juga seimbang, tidak merugikan salah satu, itu namanya daya dukung. Nah, kalau ketiga gambar ini ya, jadi ini memiliki daya dukung yang berbeda-beda. Di sini wilayahnya masih sebagian besar adalah alam ya, jadi belum banyak permukiman, belum banyak manusia. Ini daya dukungnya sangat baik ya. Jadi kemampuan alam untuk menopang kehidupan manusia itu masih sangat besar di sini, karena jumlah manusianya masih sedikit. Berbeda dengan gambar ini ya. Ya, kedua gambar ini alam sudah sebagian besar berubah menjadi permukiman, kemudian gedung-gedung dan sebagainya. Kemudian itu akan berimbas pada apa?
daya dukung wilayah tersebut ya. Jadi apakah wilayah ini mampu mendukung keberlangsungan kehidupan manusia di sini ya. Nah, itu dasarnya apa, Pak? Kita lihat slide berikutnya. Nah, apa pentingnya daya dukung? Jadi daya dukung merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran hubungan antara penduduk, penggunaan lahan, dan lingkungan. Jadi daya dukung itu sebagai alat perencanaan. Ketika wilayah itu sudah padat, ya itu nanti pertimbangannya ya antara penduduk, penggunaan lahannya, kemudian lingkungannya itu seperti apa. Kemudian berbeda ketika lahan itu masih luas, ya belum banyak digunakan. Nah, itu juga nanti akan sebagai dasar dalam merencanakan pembangunan, ya yang berkaitan atau mempertimbangkan penduduk, penggunaan lahan dan lingkungannya seperti itu. Perhatikan gambar berikut, ya yang ini ada sama-sama sungai, ya kira-kira gambar yang sebelah kiri ini ya dan sebelah kanan ini yang memiliki daya dukung ya, yang memiliki daya dukung yang baik yang mana? Betul sekali yang ini ya, ini sungainya masih baik ya, bersih, tidak ada sampah, jadi ini tidak terganggu alamnya meskipun di sini ada rumah, mungkin toko ya atau perumahan di sini, tapi di sini lingkungannya masih terjaga. Nah, ini berarti daya dukungnya baik. Ya, daya dukung baik. Berbeda dengan ini ya, ini rumah ada banyak sampah, kemudian rumahnya di sepanjang sungai. Ya, ini daya dukungnya buruk. Ya, jadi daya dukung lingkungannya buruk. Jadi daya dukung baik itu dicirikan dengan adanya keseimbangan ya antara aspek lingkungan, aspek sosial, baik aspek ekonomi. Kalau ini kan tidak seimbang ya, lingkungannya dikorbankan. Jadi sungainya ini tercemar, bahkan rumah-rumah penduduk itu mepet sekali atau bahkan berada di wilayah sungai. Ini tidak baik ya. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, ini tidak sesuai, ini sesuai. Nah, daya dukung itu ada beberapa macam ya. Untuk mengukur daya dukung wilayah, apakah dia baik atau buruk untuk lahan pertanian, kalian bisa menggunakan fungsi ini atau rumus ini ya. Jadi, untuk mengukur daya dukung wilayah pertanian, itu rumusnya ya. LP atau PD, di sini LP apa? LP itu luas lahan panen dibagi oleh jumlah penduduk ya. Kemudian per KFM, kebutuhan pangan per kapita per tahun, dan dibagi produksi lahan rata-rata per hektar. Jadi untuk menghitung apakah wilayah kalian itu daya dukung pertaniannya baik atau kurang, silakan menggunakan rumus ini. Ya, jadi luas lahan dibagi jumlah penduduk, luas lahan panen bagi jumlah penduduk, bagi kebutuhan pangan per kapita per tahun dibagi produksi lahan-lahan per hektar. Ya, nanti akan ketemu hasilnya kira-kira baik atau buruk. Kemudian ini. Kalau untuk fungsi lindung ya, kawasan lindung, jadi menggunakan rumus ini ya, luas guna lahan dibagi luas wilayah. Jadi misal kita mau menentukan apakah fungsi lindung di kawasan Gunung Kidul itu sudah mencukupi atau tidak, misal untuk kawasan hutan ya, kawasan konservasi ya, kawasan mata air, kita bisa menggunakan rumus ini. Ya, jadi luas wilayah Gunung Kidul nanti ini ya. Kemudian yang di atasnya itu luas guna lahan. Jadi digunakan untuk apa aja? Nanti dibagi. Nanti akan ketemu apakah sudah ideal atau belum. Kemudian yang selanjutnya ya, daya dukung untuk permukiman. Jadi untuk mengukur apakah suatu wilayah itu masih layak atau masih baik daya dukungnya untuk permukiman, bisa menggunakan rumus ini. Jadi rumusnya adalah luas lahan yang layak untuk permukiman dibagi jumlah penduduk ya, dibagi koefisien luas kebutuhan ruang per kapita ya, ini bisa menggunakan rumus ini. Kemudian lanjut, daya dukung ekonomi ya,
Jadi daya dukung ekonomi itu bisa menggunakan rumus ini. Ya, menggunakan rumus produk domestik regional bruto total ya dibagi jumlah penduduk per konsumsi penduduk per kapita. Nah, ini. Ya, jadi ini rumus-rumus untuk menentukan apakah suatu wilayah itu memiliki daya dukung tersebut ya. Ada daya dukung pertanian, fungsi lindung, permukiman, dan ekonomi. Nah, apa sih fungsi analisis daya dukung untuk pembangunan itu sebenarnya apa? Jadi fungsinya adalah untuk menentukan apakah suatu wilayah itu tepat atau tidak untuk digunakan sebagai pembangunan tertentu. Misal, untuk menentukan kawasan pertanian. Kita menggunakan rumus itu tadi, ya daya dukung pertanian. Dengan luas wilayah sekian hektar, kemudian jumlah kebutuhan pangan sekian, ya itu kira-kira wilayah tersebut cocok tidak untuk lahan pertanian ya, daya dukungnya seperti apa. Kemudian untuk menentukan kawasan lindung ya. Jadi setiap wilayah itu mengharuskan alokasi untuk kawasan lindung. Jadi tidak semua digunakan untuk permukiman, bisnis ya, tetap ada untuk kawasan lindung yang fungsinya adalah untuk menjaga ekosistem. Ya, kemudian untuk menentukan kawasan permukiman ya. Jadi apakah suatu wilayah ini terlalu padat ini ya, berarti daya dukung permukimannya ini sudah sangat kecil ya. Ya bahkan tidak, jarak antar rumah ini kan sudah sempit sekali ya. Tidak ada jedanya atau jaraknya, berbeda dengan di desa masih luas punya halaman ya. Kalau di kota seperti ini. Kemudian untuk menentukan juga kawasan pasar misalnya, untuk daya dukung ekonomi. Nah, itu fungsinya daya dukung untuk pembangunan berkelanjutan. Ya. Terima kasih sudah mengikuti materi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.